Selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Good to see you all again. Saya Paul dan ini Santi, istri saya. Kami akan mengajak saudara untuk bersama-sama memuji Tuhan dan nanti merenungkan firman Tuhan. We'd like to ask you to sing along with us to praise the name of the Lord. And later on, we will hear the sharing of the word of the Lord. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah Biarpun Gunung-Gunung Beranjak, disusul dengan lagu Yesus Yesus, dan diakhiri dengan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarkan gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Jesus, Jesus, Jesus in the morning, Jesus in the noontime, Jesus, Jesus, Jesus when the sun goes down. Love Him, love Him, love Him in the morning, love Him in the noontime, love Him, love Him, love Him when the sun goes down. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Thank Him, thank Him, thank Him in the morning, thank Him in the noontime, thank Him, thank Him, thank Him when the sun goes down. Biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya
pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Marilah kita masuk dalam doa. Let us pray. Bapa dalam sorga, kami senang bisa bernyanyi memuji-muji nama Tuhan. Heavenly Father, we are happy because we can sing to you and lift up our praises unto you. Bapa dalam surga, kami tahu Engkaulah yang memberikan kepada kami sukacita untuk dapat memuji nama-Mu. We know, Father, it is you who give us the joy that we can sing praises unto you. Bapa dalam surga, biarlah hidup kami juga senantiasa merupakan pujian di hadapan-Mu. And so we pray, Father, may our lives be the praises to your name as well. Ya Tuhan. Bapa, sekarang kami hendak merenungkan firman-Mu, kami berdoa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan-Mu. And now, Father, as we want to hear your word, we pray, may you speak to us. We want to listen to you, Father. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Saudara-saudara, saya akan bacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 8. We are going to read from the book of Acts, chapter 8. Kita akan membaca ayat 9 hingga ayat 23, and we are going to read from verse 9 to verse 23. Saya akan bacakan hanya dalam bahasa Indonesia. I will only read in Indonesian. Acts 8, verse 9 to verse 23. Kisah Para Rasul pasal 8, ayat 9 hingga ayat 23. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka
bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Verse 23, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Saudara-saudara, ini adalah kisah tentang seseorang bernama Simon. This is the story about a man by the name of Simon. Dia ini adalah seorang tukang sihir. As the Bible says, he is a sorcerer. Nah, bukan hanya sembarang tukang sihir, dia adalah tukang sihir yang benar-benar mempunyai kuasa yang besar. But he is no ordinary sorcerer. He is a great sorcerer. Dia rupanya memakai nama Tuhan sewaktu melakukan sihirnya. Itu sebab dia itu juga dikenal sebagai kuasa Tuhan yang besar. Apparently, he uses the name of God when he does his sorcery. That is why people nickname him that great power of God. Tapi sebetulnya kita tahu dia bukanlah alat di tangan Tuhan. Dia adalah alat di tangan iblis. But we all know that he is not an instrument in the hands of God. In fact, he is an instrument in the hands of Satan. Hal berikut tentang Simon yang dapat kita ketahui adalah dia itu seorang yang sombong. The second thing about Simon that we know of is that he is a proud man. Saudara, rupanya pujian-pujian orang terhadapnya akhirnya masuk ke dalam hatinya. Apparently, the compliments or the praises that people give to him, in the end, enter into his heart. Dia sekarang benar-benar percaya dan melihat dirinya sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang besar. Itu sebab dia sendiri menganggap dan memanggil dirinya hebat atau besar. So all the praises that he hears from people enter his heart, and now he believes that he is that great, and he in fact calls himself great. Singkat kata, akhirnya Simon ini mempunyai ego yang sangat besar. In the end, we can say that Simon has a very big ego. Nah, kemudian datanglah Filipus mengabarkan Injil di kota Samaria, tempat Simon itu bermukim, dan banyak orang Samaria percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Philip comes to the city of Samaria. He preaches the gospel, tells the people of Samaria that Jesus is the Messiah, and as a result of his ministry, many turns to Christ. Nah, saudara, salah seorang yang bertobat adalah Simon. And one of the persons who actually believes in Jesus, turned to Jesus, is Simon. Dia percaya Yesus adalah Mesias. Simon believes that Jesus is the Messiah. Dan saudara, besar kemungkinan dia pun bertobat sehingga tidak lagi mempraktekkan sihirnya. Most likely he repents that he doesn't practice sorcery anymore. Dan mungkin sekali juga dia tidak lagi berjalan ke sana ke sini memanggil dirinya hebat. And maybe he doesn't go around calling himself great anymore. Jadi singkat kata, dia bertobat. In other words, yes, he has repented. Tapi sayang saudara, Simon itu masih tetap ingin menjadi orang yang hebat. But unfortunately, he still wants to be great.
Dia terus mengejar-ngejar kuasa. He continues to seek power. Nah, saudara, singkat kata kita bisa simpulkan, Simon ini tidak berubah secara tuntas. So we can say that Simon doesn't change completely. Dia ini memakai baju yang berbeda, tapi tubuhnya masih sama. Now he has a new set of clothes, but inside he still has the same body. Dia tidak lagi menyembah-nyembah iblis dan tidak lagi menggunakan kuasa iblis untuk melakukan sihirnya. It's true that he doesn't worship Satan anymore, and it's true that he doesn't use the power of Satan to do his sorcery. Tapi tetap dia adalah orang yang sama. But he is still the same person. Dia ingin menjadi orang yang hebat. Dia terus mengejar-ngejar kuasa untuk menjadi orang yang hebat itu. He still wants to be a great man, and he still seeks to pursue power. Nah, saudara-saudara, kemudian kita baca dari firman Tuhan, Petrus dan Yohanes datang ke Samaria. From the word of the Lord, we learn that Peter and John finally come to Samaria. Dan Simon melihat Petrus dan Yohanes berdoa untuk orang-orang yang bertobat dan meminta agar Roh Kudus turun atas mereka. Simon sees Peter and John pray for the people who turn to Christ and ask for the Holy Spirit to fall on them. Nah, waktu Roh Kudus turun atas orang-orang yang bertobat ini, Roh Kudus menyatakan kuasanya. When the Holy Spirit falls on them, the Holy Spirit manifests His power in and through these new believers. Wah, Simon itu takjub sekali melihat apa yang terjadi. The Bible tells us that Simon is amazed when he sees what happens. Dia langsung mendekati Simon Petrus dan Yohanes, menawarkan uang kepada mereka, meminta mereka memberikan kuasa itu kepada Simon, supaya dia pun bisa berdoa untuk orang-orang dan Roh Kudus akan turun atas orang-orang. He asked for Peter and John to give him that power of the Holy Spirit with the money that he's offering to them. He wants to also pray for the people, and he wants the Holy Spirit to fall on them when he prays for them. Nah, bukannya menerima Roh Kudus, Simon menerima teguran Petrus dan Yohanes. Ya, Simon does not receive the Holy Spirit. Simon receives rebuke from Peter and also I'm sure John. Petrus menegur dia bahwa hatinya itu tidak lurus atau tidak benar di hadapan Tuhan. Peter says that your heart is not right with God. Kemudian Petrus juga berkata bahwa dia itu hatinya masih terperangkap di dalam dosa atau di dalam kejahatan. Peter also says that your heart is a captive to sin or to evil. Dan Petrus juga berkata, hatimu itu penuh dengan kepahitan. And Peter also says that your heart is full of bitterness. Saudara, ada 3 pelajaran yang bisa kita petik. There are 3 lessons that we can glean. Pertama adalah, perubahan mesti terjadi dari dalam keluar. Change must start from within, not from without. Perubahan yang terjadi dari luar atau akibat dari luar tidak akan bertahan lama. Change that result or that occur as a result of
external factors doesn't last long. Misalkan kita ini berubah karena orang-orang itu mengharapkan kita sekarang berubah. Suppose we change because people expect us to change. Atau kita berubah karena kita mendapatkan tekanan dari luar untuk berubah. Or perhaps we change because of pressure that people put on us. Atau saudara, kita ini ingin menyenangkan hati orang supaya dinilai baiklah, salehlah, maka kita berubah. Or perhaps we change because we want to please people. We want people to see us good, holy, devoted to God and whatnot. Saudara, semua perubahan yang terjadi akibat faktor luar tidak akan bertahan lama. All changes that take place as a result of external factors will not last long. Perubahan mesti terjadi dari dalam, keluar. Barulah perubahan itu akan permanen. So you see change must take place first of all inside. When we are changed or transformed inside, then slowly and gradually we will also change behaviorally, externally. Jadi saudara, kita ini perlu memang menilik diri kita ya. Hal-hal yang kita lakukan sekarang atas nama kita ini orang Kristen, sebetulnya sungguh-sungguhkah keluar dari hati kita ataukah karena ini diharapkan oleh orang di sekitar kita. So we need to now introspect and ask ourselves simple question. Are the things that I do now as a Christian are the things that I really want to do? Or the things that I just do because I am expected to do them as a Christian? Jadi penting sekali kita tanya itu. Pelajaran kedua yang bisa kita petik adalah seringkali keinginan untuk hebat keluar dari kepahitan. The second lesson we can glean is that oftentimes desire for power, for great power, often comes from bitterness. Saudara, beberapa kali saya bertemu dengan orang yang disusupi oleh iblis dan dikuasai oleh iblis. Several times in my ministry, I met people who were infiltrated by the demons, by Satan. And in the end, they became captive to the devil. Nah, saudara, tidak semuanya memang, tapi ada beberapa yang mencari kuasa karena kepahitan dalam hidup. Of course, it's not everyone, but several. Actually, they sought this power from the devil because of bitterness. Mereka mengalami kepahitan hidup. They experience bitterness in life. Saudara, kepahitan itu berasal dari kemarahan dan luka. You see, bitterness stems from anger and hurt. Nah, jadi saudara, karena misalnya dihina orang, kita itu tuh marah sekaligus terluka atau sedih. For example, when people humiliate us, insult us, we actually experience these two feelings, anger and at the same time hurt, deep hurt. Nah, ini yang menimbulkan kepahitan kalau ini terjadi berulang kali. And this, if it happens often enough, will turn into bitterness. Akhirnya, saudara,
kita ini bertekad mau menunjukkan siapa diri kita. As a result of it, we want to show people who we are. We seek great power so we can show people who we are. Saudara, kita tidak tahu latar belakang Simon di Alkitab ini, tapi mungkin dia adalah produk dari kemarahan dan luka yang menimbulkan kepahitan dalam hidupnya. We don't know the background of Simon the sorcerer here, but perhaps he came from that background, hurt and anger. And that's why he sought to be great, to have a great power. Jadi saudara, kita mesti menyadari, apakah kita juga orang yang pernah mengalami penghinaan dalam hidup, dan kita juga menyimpan kepahitan. So we need to introspect. Perhaps we were victims of humiliation, of insult, of put downs. Often enough that we harbor anger, resentment, and hurt. Because if we do, most likely this resentment or anger and hurt now becomes bitterness. Kalau kita memang menyimpan itu, saudara, besar kemungkinan kita menjadi orang yang ingin menunjukkan kepada orang siapa saya. If we happen to be that person, most likely we do have that strong need to show people who we are. Mungkin kita tidak seperti Simon di Alkitab ini yang menjadi tukang sihir yang tersohor, tapi mungkin kita menjadi orang yang sangat-sangat susah sekali menerima perlakuan orang yang kurang menghormati kita. Perhaps we are not like Simon. We don't become a sorcerer, but perhaps we become individuals who don't take insults well. We demand people to respect us. When they don't respect us, we get very angry. Kita menjadi orang yang peka dengan penghinaan atau kurang dihormati. Begitu kita merasa orang kok kurang menghormati, waduh, kita langsung marah. Jadi ini sesuatu yang mesti kita waspadai. So watch for that. Lastly, ketiga dan terakhir, Roh Kudus bukan untuk diperjualbelikan. The Holy Spirit is not for sale. Roh Kudus untuk diberikan. The Holy Spirit is to be given. Sebagai pemberian dari Tuhan kepada orang-orang percaya yang hatinya siap untuk menjadi rumah bagi Roh Kudus. The Holy Spirit is given to those whose hearts are prepared, ready to house the Holy Spirit. Saudara, nggak mesti hati yang dihuni oleh Roh Kudus hati yang sempurna. Of course, it is not a perfect heart that God requires of us to be the house of the Holy Spirit. Tuhan tahu kita ini nggak sempurna. God knows we're not perfect. Tuhan mengharapkan hati kita kudus dan taat. But God does expect our hearts to be holy and to be obedient. Kita ini mesti peka dengan dosa atau kesalahan. We must be sensitive to sin, to mistakes that we make. Tuhan nggak mengharapkan kita sempurna, tapi Dia mau kita peka. Dan waktu kita menyadari kita telah berdosa, Dia mengharapkan kita datang kepadanya, mengakuinya,
dan meminta pengampunannya. But He does expect us to have that sanctified or holy heart. To the point that when we sin against Him, we are sensitive enough and quick enough to admit it, to come to Him and to ask for His forgiveness. Itu yang Tuhan harapkan. Tuhan juga mengharapkan kita mempunyai hati yang taat. God also expect us to have an obedient heart. Kenapa? Saudara, Roh Kudus itu ingin diam dalam hati kita. Bukan hanya untuk diam, tapi untuk memakai kita. You see, the Holy Spirit wants to dwell in us, not only for the sake of dwelling, but He wants to use us. Dia akan menyuruh kita melakukan sesuatu. Nah, Dia ingin kita taat. He wants to tell us what to do. And that is why He expects our hearts to be obedient. Buat apa Roh Kudus diam dalam hati kita kalau kita ini keras hati, tidak taat, tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukan apa yang disuruhnya? What's the use of the Holy Spirit to dwell in us if we're not obedient? We don't want to listen to Him and we will not do what He asks us to do. Maka itu Roh Kudus mencari hati yang kudus dan hati yang taat. And that is why the Holy Spirit seeks a sanctified heart and an obedient heart. Biarlah kita menjadi bukan seperti Simon tukang sihir ini. Biarlah kita menjadi seperti Simon Petrus, murid Tuhan. So let us be not like Simon the sorcerer, but let us be like Simon Peter, the disciple of Christ. Simon Petrus tidak sempurna. We all know Simon Peter is not perfect. Dia pernah menyangkal Yesus. Yeah, we know that he denied knowing Christ. Tapi kita melihat dia adalah orang yang langsung mengakui dosanya. But we know that he immediately repents. He is sensitive enough to know that he has sinned against God. He asks for forgiveness right away. Dan kita tahu juga Petrus mempunyai hati yang taat. And we also know that he has an obedient heart. Waktu Tuhan suruh dia ikut. When God tells him to do something, he will do it. Jadi sekali lagi, biarlah kita menjadi seperti Simon Petrus. Jangan sampai kita menjadi seperti Simon tukang sihir ini. So once again, let us be like Simon Peter, the disciple of Christ, and not to be like Simon the sorcerer. Amin. Amin. Santi mau menambahkan sesuatu, silakan. Mungkin sedikit saja, kita bersyukur Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus mengingatkan kita akan karakter kita yang harus diubah. Dan saya juga bersyukur kadang Tuhan Yesus juga pakai suami saya untuk merubah ada karakter-karakter yang kurang baik. Dan ya Tuhan juga pakai anak-anak saya yang sudah dewasa kadang mengingatkan saya kalau saya tidak respon saya kurang memuliakan Tuhan dan juga teman-teman di gereja. Jadi biarlah kita sensitif juga dengan siapa saja yang Tuhan pakai untuk merubah keberadaan kita supaya kita lebih serupa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan orang lain bisa lihat bahwa ya Roh Kudus benar-benar hidup dalam diri kita. Amin. Amin. Saya tidak akan bisa melayani Tuhan dan menjadi seperti apa adanya diri saya jika bukan karena Santi.
I also have to say to you all that I cannot serve God like I do, and I cannot be just as I am if it is not for Santi. Tuhan memakai Santi membentuk saya. God has used her to shape me. Kita akan menyanyikan lagu Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Let us sing the song, We'd Like to Become Like You, Jesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, kau dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Santi akan mengakhiri dengan doa. Santi now will pray. Bapa di dalam surga, saya ingat satu kali anak saya berkata bahwa Mama jangan takut, kita harus berdoa untuk mereka yang menyakiti kita. Saat itu anak saya dirampok dan saya sering ketakutan untuk hidupnya. Tetapi anak saya mengingatkan bahwa kita harus berdoa untuk yang merampok dia, tapi tidak hidup di dalam ketakutan. Terima kasih Tuhan yang mengingatkan saya. Saya sering hidup di dalam ketakutan, tetapi itu bukan rencana Tuhan untuk saya. Itu adalah
rencana Tuhan untuk saya percaya dan mendoakan orang yang jahat kepada kita, tetapi hidup di dalam damai sejahtera, karena Engkau sudah mengalahkan segala apa yang kesusahan di dalam dunia. Engkau sudah mengalahkan dunia. You say you have come to give us abundant life, that the world cannot give. Abundant life only you can give. Terima kasih Tuhan, kami mau hidup di dalam Tuhan selalu. Amin. Terima kasih saudara-saudara telah bersama dengan kami. Sampai berjumpa kembali. Thank you for being with us today, and may the Lord bless you always. Bye.